Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sayangku untuk para sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita selalu di dalam kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan episode yang ke-9. Intai singgah sana musuh mengobrak-abrik markas-markasnya singgah sana musuh-musuh manusia kita. Sementara selama ini setan dan iblis, mayoritas manusia menganggap bahwa setan dan iblis itu gaib, tak terlihat. Akan tetapi dawuhnya Allah, akan tetapi di sisi Allah, iblis dan setan itu adalah musuh-musuhmu yang nyata, bukan gaib. Ayo coba cek hati kita. Siapa yang wujud di hati kita? Yang wujud di hati kita kan diri kita sendiri. Nyata bukan? Nah, berarti yang dimaksud iblis dan setan itu adalah diri kita sendiri selama ini yang menjadi Tuhan atas hidup dan badan kita sendiri selama ini. Sehingga Allahnya gaib, sehingga Allahnya tiada. Nah, jelas bukan, nyata bukan, bahwa sebenarnya iblis dan setan itu adalah musuh-musuhmu yang nyata. Bila sudah tahu musuh-musuh yang nyata ini, maka gampang kita berperang melawannya. Tapi pun tak segampang itu jua. Harus ada yang membimbing. Kalau tak ada yang membimbing, kalau tak ada gurunya, maka iblis setan beralih menjadi pembimbingnya, beralih menjadi gurunya, beralih menjadi mursyidnya di hatinya, hawa nafsunya. Maka dari itu perangilah musuh-musuhmu yang nyata ini. Dengan apa? Dengan tiadakan diri manusiamu di hatimu. Makrifatlah kepada diri manusiamu di hatimu. Karena sebenarnya asal usul diri manusia kita ini dari hal yang tak dapat disebut-sebut. Ada di dalam surat Al-Insan ayat pertama. Coba dibaca dan dibaca terjemahannya. Bahwa sesungguhnya manusia itu berawal dari hal yang tak dapat disebut. Logikanya begini. Apakah mungkin kita bisa mengatakan bahwa diri kita ini sebagai manusia? Apa mungkin kita bisa mengatakan bahwa diri kita ini makhluk tanpa sang Khalik? Apakah kita bisa menyatakan bahwa diri kita ini adalah manusia tanpa kita hidup? Coba orang mati
orang yang sudah wafat itu tanya, "Hei fulan, apakah kamu manusia?" Ia diam saja karena tak ada hidupnya. Karena oleh Allah sudah tak dihidupi lagi. Yang tidak bisa apa-apa, yang tidak bisa berkata apa-apa. Itulah sejati diri manusia kita, yang tidak bisa menyebut bahwa diri kita adalah manusia tanpa Allah, tanpa hidup. Maka jadilah mayat yang seperti itu. Itulah yang dimaksud kita sudah kembali kepada Allah. Kita sudah kembali menjadi utusan Allah daripada diutus oleh hawa nafsu serta iblis dan setan yang selama ini berada menguasai di dalam kerajaan singgah sananya musuh di hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam sejarahnya Kanjeng Nabi Muhammad, setelah Kanjeng Nabi diutus oleh Allah menjadi Rasulullah, maka diperintahlah Kanjeng Nabi Muhammad berdakwah kepada orang-orang jahiliyah, orang-orang yang bodoh imannya. Siapa itu? Kalau secara syariatnya ya ada pada zamannya Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi secara hakikatnya siapa sih orang jahiliyah itu? Hakikatnya orang jahiliyah itu adalah diri kita sendiri selama ini. Sebelum kedatangan Muhammad Rasulullah. Jadi cerita-cerita yang ada di zahir atau di syariat itu nyata di hati kita. Kalau kita bersudut pandang secara syariatnya, itu kan cerita zaman dulu. Itu kan cerita masa lalu. Padahal di dalam Al-Quran itu berlaku sejak dulu sampai akhir zaman berlaku. Yakni di mana? Di dalam masing-masing diri manusia. Jadi di luar pun ada orang jahiliyah, di dalam pun ada orang jahiliyah. Jadi kita selama ini ketika Allah gaib bagi kita, itulah zaman jahiliyah. Jadi aplikasinya begitu. Jadi zaman jahiliyah di hati kita selama ini ketika kita masih jadi Tuhan, ketika kita belum berakhlak kepada Allah karena Muhammad Rasulullahnya belum nyata di hati kita selama ini. Jadi ketika nyata Muhammad Rasulullahnya, ketika sudah nyata kehancuran hidup dan badan kita dipersembahkan kembali kepada Allah yang punya hidup dan badan, maka disitulah nyatalah Muhammad Rasulullah. Jadi badan-badan ini dicipta Allah sebagai wakil-wakil Allah, sebagai khalifah-khalifah Allah, sebagai rasul-rasul Allah, sebagai wali-wali Allah. Maksudnya wali itu ya al-wali, Allah sendiri, yakni hamba yang sudah mengabdi kepada Tuhannya, hamba yang sudah menyadari bahwa dirinya hanyalah sebagai hamba, bukan sebagai Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi
Nyatalah semua cerita-cerita yang ada di syariat itu ternyata ada juga di hakikatnya, di mana masuklah ke dalam dirimu, kamu akan menyaksikan alam yang maha luas. Jadi selama ini kita menyangka alam yang ada di luar itu yang lebih luas. Ketika kita memandang alam semesta, ketika kita memandang bulan, matahari, bintang-bintang, galaksi-galaksi, ruang angkasa, begitu sangat amat luasnya alam yang di luar diri kita. Kita menganggap alam yang luas adalah di luar diri kita selama ini. Padahal hakikatnya alam yang ada di luar diri kita itu sebenarnya tidak ada. Tanpa hidup, tanpa Allah, apakah kita bisa menyaksikan alam-alam yang ada di luar diri kita? Jadi besar mana alam yang di luar dengan alam yang di dalam diri? Lebih indah mana alam dunia dan alam akhirat? Lebih baik mana alam yang fana dengan alam yang baqo? Jadi berhijrahlah, cepat-cepat berhijrahlah sebelum ajal menjemput dengan paksa dan siksa. Maka ikutilah Kanjeng Nabi Muhammad. Setelah Kanjeng Nabi Muhammad sudah diutus menjadi Rasulullah, maka Kanjeng Nabi Muhammad mengajarkan itu secara sembunyi-sembunyi. Apa yang diajarkan? Tentang ketauhidan, tentang keimanan, tentang ketakwaan hati. Karena syariat belum datang, karena Kanjeng Nabi Muhammad belum mi'raj, belum Isra Mi'raj, belum menerima kewajiban bersyariat. Karena sebelum Kanjeng Nabi Muhammad diutus Isra Mi'raj, di situ yang dijalankan hakikatnya, bukan syariatnya. Maksudnya hati yang beriman, bukan badan yang beriman. Jadi hati yang lillahi ta'ala, bukan hati yang linafsi. Jadi inilah pangkal daripada iman itu, sehingga kita bisa selamat, sehingga kita bisa Islam di sisi Allah dimanapun kita berada. Jadi sebelum kita menggapai iman kepada Allah, sebelum kita menggapai takwa kepada Allah, maka kita harus berperang dulu dengan segenap tenaga, memerangi hawa nafsu kita sendiri, memerangi diri kita sendiri. Coba kira-kira bisa kita berperang dengan diri sendiri? Tanpa pembimbing, tanpa sang guru, tak akan pernah bisa. Karena gurunya adalah hawa nafsunya, tak akan bisa berperang tanpa pertolongan Allah. Apa pertolongan Allah itu? Ya, lewat guru pembimbing. Karena guru pembimbing jangan dilihat guru sosok manusianya. Siapa yang menguasai guru pembimbing itu? Itu yang kau lihat, itu yang Anda pandang. Jangan memandang sosok manusianya. Tak satu pun manusia bisa hidup kecuali dihidupi Allah. Itulah yang Anda pandang. Jangan memandang sosok makhluknya. Anda akan tertipu.
Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi masuklah Islam secara sempurna. Dengan apa? Dengan bertapa di dalam hatimu. Jadi kalau kita masih belajar sendiri, ya harus berpayah-payah. Latihan zikir, latihan hening, latihan zuhud, sampai berpuluh-puluh tahun tidak akan sampai-sampai bila yang jadi mursyidnya hawa nafsunya sendiri. Bila yang merasa bisa, bila yang merasa paham, hawa nafsunya sendiri. Selalu dibodohi di dalamnya, selalu berpayah-payah di dalamnya. Mari kita lanjutkan kembali. Jadi ketika sudah datang kiamat, hancurnya langit dan buminya manusia, hancurnya hidup yang diakui oleh manusia, hancurnya badan yang diakui oleh manusianya, maka manusianya lenyap, maka seluruh makhluk akan mati. Setelah kematian maka bangkitlah. Itulah hari kemudian. Jadi yang bangkit itu siapa? Apakah mungkin yang mati bisa bangkit? Kata orang-orang pada umumnya, Allah Maha Kuasa membangkitkan tulang-tulang. Benar, kata syariat. Akan tetapi makna hakikatnya ketika manusia sudah rojiun kepada Allah, maka bangkitlah. Siapa yang bangkit? Yang bangkit adalah hayatullah. Yang bangkit adalah uripe Allah. Jadi manusianya sudah menjadi hamba lagi yang tak bisa apa-apa dan yang tak bisa bersiapa-siapa. Jadi manusianya jadi Rasulullah yang hanya bisa diutus oleh Allah. Sudah suci, sudah bebas dari utusan hawa nafsu, iblis dan setannya. Itulah makna hari kebangkitan itu. Jadi bangkit imannya, bangun kesadarannya ketika setelah hari kiamat. Jadi cerita tentang kiamat, jadi hari cerita tentang hari kebangkitan ada dohirnya pun juga ada batinnya. Tapi bedanya bila di syariat terjadi semuanya nanti. Karena apa? Karena manusianya masih senang jadi Tuhan. Nanti saja cerita itu setelah badan-badannya mati dikembalikan dengan paksa dan siksa. Akan tetapi bila manusia matinya mati sebelum mati, ketika manusianya sekarang sudah rela dan ridho kembali kepada Allah, itu artinya manusianya sudah rela mati, sudah rela berjuang menuju jalan fisabilillah. Itulah yang dikatakan insan kamil, insan yang sempurna seperti sempurnanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka contohlah apa-apa yang ada di dalam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan contoh gerak laku badannya saja, contohlah iman yang ada di dalam hatinya. Itulah kesempurnaan, itulah insan kamil, itulah manusia menjadi suci.
suci kembali. Suci maksudnya bagaimana? Tidak ada manusia yang suci. Yang suci hanyalah penciptanya. Maksudnya manusia kembali kepada penciptanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dulu, kita lanjutkan di episode Singgasana Musuh yang ke-20 yang akan datang. Alhamdulillah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.